Di malam yang tenang di sebuah kawasan pemukiman di North Carolina, pada tanggal 2 Agustus tahun 2018, seorang wanita dengan kondisi kepala berdarah dan dengan ikatan lakban di tangannya, muncul di depan rumah tetangganya, menggedor pintu dan berteriak minta tolong. Saat si tetangga membuka pintu, wanita ini berkata bahwa ada perampok yang masuk ke rumahnya, dan sepertinya, perampok itu telah membunuh suaminya. Si tetangga ini lalu menelpon 911, dan tak lama kemudian, polisi dan ambulans pun datang. Saat polisi masuk ke rumah tersebut, jelas sekali terlihat kalau memang telah terjadi sesuatu yang tidak beres. Perabotan dalam kondisi berantakan, barang-barang berserakan dikeluarkan dari lemari atau laci, dan ketika mereka memasuki kamar mandi, pemilik rumah tersebut yang bernama Milton Sawyer, terbaring tertelungkup di lantai, dengan kondisi kedua tangannya diikat dengan lakban di belakang tubuhnya. Pria itu dikonfirmasi sudah tak bernyawa lagi. Milton Sawyer selanjutnya ditetapkan meninggal di usia 55 tahun. Polisi awalnya berasumsi bahwa ini adalah aksi perampokan yang berakhir dengan aksi pembunuhan spontan. Namun saat detektif semakin dalam melakukan investigasi, semakin terkuak bahwa insiden ini sejatinya adalah sebuah aksi pembunuhan berencana yang brutal. Halo orang-orang baik. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel The Purbas. Saya harap kalian sekeluarga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya. Semoga rezeki kalian berlimpah, dan semoga segala urusan kalian mendapatkan kelancaran. Setelah sebelumnya saya membawakan 3 kisah nyata kasus kriminal yang berasal dari negara Australia, kali ini, kita akan berkunjung lagi ke negeri Paman Sam, dan membahas kisah tentang seorang wanita yang bernama Angel Sawyer. Angel Mary Wilson, lahir pada tahun 1973 di Sterling Park, Virginia, yang sekaligus tempat di mana dia tumbuh besar menyelesaikan pendidikannya di SMA Parkview. Tak banyak info yang berhasil didapatkan terkait awal-awal kehidupan Angel, namun diketahui bahwa kemudian, dia menikah dan memiliki 4 orang anak, yaitu 2 orang putri yang bernama Michaela dan Victoria, serta 2 orang putra yang bernama Aaron dan Benjamin. Sayangnya pernikahannya ini tidak berjalan langgeng dan berakhir dengan perceraian pada tahun 2011. Entah apa yang melatar belakangi perceraian tersebut, yang pasti hak asuh atas keempat anaknya dimiliki oleh Angel. Ketika proses legal kasus cerainya belum selesai, Angel yang berusia 38 tahun ternyata sudah siap untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya. Suatu hari masih di tahun 2011, saat mengantar anak-anaknya ke sekolah, Angel bertemu dengan Milton Sawyer, seorang pria duda anak 3 yang juga menyekolahkan anak-anaknya di tempat yang sama. Milton Henry Sawyer lahir pada tanggal 9 Juli tahun 1963 di Carolina Utara, menjadi putra Doris dan Henry Sawyer, dengan 1 saudara perempuan, 3 saudara laki-laki, dan 1 saudara tiri. Milton adalah anak yang berprestasi secara akademis dan selalu unggul dalam mata pelajaran matematika. Setelah lulus SMA, Milton melanjutkan studinya di Universitas Carolina Utara mengambil jurusan ilmu komputer. Setelah meraih gelar sarjana, pemuda ini bekerja sebagai administrator data universitas selama beberapa tahun, hingga akhirnya dia banting setir dan memulai bisnisnya sendiri yang sesuai dengan minatnya. Sudah sejak lama Milton tertarik dengan barang-barang antik, jadi dengan gairah dan semangat yang menggebu-gebu, dia membuka sebuah toko yang menjual barang-barang antik, sekaligus mendirikan sebuah usaha pegadaian, di mana dia sering menerima barang-barang gadaian dari warga lokal, yang umumnya berupa emas atau logam mulia. Meskipun tokonya termasuk kecil, tapi toko itu mampu memberikan cuan yang signifikan untuk mencukupi dan memberikan kehidupan yang layak untuk Milton dan keluarganya. Lagi pula tokonya hanya berjarak kurang dari 5 km dari rumahnya, jadi Milton bisa mengurus tokonya, tapi selalu bisa untuk tetap hadir memberikan waktu berkualitas untuk keluarganya setiap hari. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Milton Sawyer adalah duda anak 3, dia pernah menikah dan rumah tangganya berakhir dengan perceraian. Milton mengetahui bahwa istrinya selingkuh dengan pria lain, perselingkuhan itu bahkan membuahkan seorang anak. Singkatnya Milton dan istrinya bercerai. Milton lalu mendapatkan hak asuh atas 3 anaknya, sedangkan mantan istrinya membawa anak bungsu yang bukan darah daging Milton. Dengan statusnya yang sudah resmi sebagai duda, Milton bersiap untuk bergerak maju dan membuka lembaran baru, yang kebetulan pada tahun 2011,
jalan hidupnya mempertemukan pria 48 tahun ini dengan Angel Wilson yang sedang dalam proses cerai. Meskipun mereka berdua terpaut rentang usia sejauh 10 tahun, Milton dan Angel merasa nyaman satu sama lain dan memutuskan untuk memulai hubungan romantis. Pada tahun 2012, keduanya menikah dan memulai keluarga baru yang besar dengan 7 orang anak. Milton membawa 3 anaknya dan Angel membawa 4 anaknya. Angel Mary Wilson yang sekarang sudah menjadi Nyonya Sawyer, juga aktif terlibat dalam bisnis suaminya. Toko barang antik Milton yang sebelumnya bernama Treasure Hunter, berubah nama menjadi Treasure Angel. Angel mengambil alih pengelolaan bisnis suaminya dan mengatur ulang toko tersebut demi bisa meningkatkan daya tarik terhadap pelanggan, termasuk melakukan revisi harga, mengubah tata letak serta etalase barang-barang yang dijual, supaya bisa menarik lebih banyak pelanggan. Semua yang dilakukan Angel sangat dihargai oleh Milton suaminya, hingga 6 tahun kemudian, Milton mulai merasa kalau Angel telah membodohinya. Pada tahun 2018, satu persatu anak-anak Angel dan Milton memasuki masa dewasa dan pindah keluar dari rumah, menyisakan 2 putri bungsu mereka yang masih duduk di bangku sekolah menengah. Setahun sebelumnya, Angel mengalami kecelakaan mobil ringan yang membuatnya menderita nyeri di bahu dan pinggul secara konstan. Milton sudah membawa istrinya berobat ke beberapa dokter dan rumah sakit, tapi masalah di tubuh Angel masih belum bisa diatasi. Hingga akhirnya, salah satu dokter merujuk Angel agar menjalani terapi alternatif dry needling ke seorang praktisi yang bernama Isaac Melcher. Dry needling adalah terapi yang mirip dengan akupuntur, di mana pada prakteknya terapi ini menggunakan jarum-jarum untuk mengatasi nyeri otot dan masalah pergerakan. Menjelang akhir tahun 2017, Angel mulai menjalani sesi terapi bersama Isaac Melcher, dan benar saja, perlahan-lahan kondisi kesehatan Angel menunjukkan perubahan yang positif. Sesi terapi ini terjadwal 1 kali dalam seminggu sehingga perlahan-lahan, Angel dan Isaac menjadi akrab. Awalnya semua berjalan normal dan bersifat profesional, di mana obrolan mereka terfokus pada topik umum dan masalah kesehatan Angel. Melihat progres kesembuhan Angel yang cukup signifikan, Isaac lalu menawarinya agar menambah sesi terapi menjadi 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Angel setuju atas ide tersebut dengan harapan semoga dia semakin cepat sembuh. Dan benar saja, nyeri di bahu dan pinggul Angel tidak terasa lagi, atau bahkan sudah hampir hilang sama sekali. Namun entah mengapa, terapi tersebut tidak pernah berakhir walaupun bisa dikatakan Angel sudah sembuh. Jadi rupanya selama beberapa bulan terakhir, Angel sudah terlanjur nyaman dan tidak mau berpisah dengan terapisnya. Awalnya memang interaksi mereka bersifat profesional antara terapis dan pasien saja, namun setelah sesi terapi diintensifkan menjadi 3 kali dalam seminggu, obrolan antara Angel dan Isaac menjadi semakin bersifat personal. Angel sering curhat kepada Isaac mengenai kondisi rumah tangganya yang tidak bahagia, di mana dia mendeskripsikan Milton sebagai suami yang over control, sangat dominan, dan terlalu sibuk dengan urusan bisnis toko mereka, sampai-sampai sering mengabaikan keberadaannya sebagai istri. Angel mengaku hidupnya terasa sepi dan membosankan. Milton suaminya sudah lama tidak mampir ke rawa-rawa beceknya yang kini sudah hampir kering kerontang. Menurut Angel, suaminya seperti sudah tidak berminat lagi dengannya. Bahkan Angel menekankan, kalaupun dia berbaring telanjang di samping Milton, pria itu tidak akan ngaceng sama sekali. Tak sampai di urusan ranjang, Angel juga curhat tentang sikap suaminya yang kasar dan sering melakukan KDRT, hingga perlahan-lahan kesehatan mentalnya mulai terganggu. Dia mengaku sering mengalami serangan panik, muntah-muntah saat merasa tidak nyaman, dan sering merasa cemas tanpa ada alasan yang jelas. Cerita dan keluhan Angel menimbulkan empati dan simpati di hati Isaac. Meskipun dia adalah pria yang sudah menikah dan sangat religius, Isaac tidak bisa mengabaikan perasaannya sendiri yang perlahan-lahan juga tertarik pada Angel secara seksual. Melihat gestur Isaac yang sepertinya menyambut isyarat nafsunya, pada bulan Desember tahun 2017, Angel mengirimi Isaac sebuah foto yang berani dan sangat provokatif, foto yang menampilkan tubuh Angel tanpa sehelai benang pun di dalam bathtub. Di lain pihak, meskipun tahu bahwa tindakan mereka sangat beresiko, Isaac tidak bisa menolak dan mengirim foto telanjangnya juga. Tukar-tukaran foto bugil ini menjadi semacam isyarat bahwa hubungan gelap mereka sudah dimulai. Pada sesi terapi berikutnya, Angel sudah bersiap-siap untuk melakukan kencan pertama mereka di atas ranjang.
Namun rupanya Isaac masih merasa ragu dan mengungkapkan kekhawatirannya atas hubungan gelap mereka. Isaac takut nanti rumah tangganya dan karirnya akan hancur kalau perselingkuhan mereka terbongkar. Angel mencoba memahami kekhawatiran Isaac dan berkata bahwa mereka tidak perlu berburu-buru. Wanita 44 tahun itu juga berkata bahwa sebaiknya mereka tidak melanjutkan ide gila ini dan kembali fokus ke perawatan kesehatannya saja. Namun pada sesi terapi berikutnya, Angel tiba-tiba melepas semua pakaiannya di depan Isaac, hingga iman pria 38 tahun itu pun ambruk seketika. Untuk sesaat Isaac melupakan istri serta 3 anaknya di rumah dan hanyut dalam permainan cinta terlarang bersama Angel. Di hari-hari berikutnya, hubungan antara Angel dan Isaac menjadi semakin intens, dan untuk menjaga agar aksi percintaan mereka agar tidak dipergoki oleh Milton, pasangan selingkuh ini memindahkan lokasi sesi mereka ke klinik tempat kerja Isaac. Dalam seminggu, mereka bertemu dan bercinta sebanyak 3 hingga 5 kali, sampai kemudian di bulan April tahun 2018, Milton mulai curiga bahwa Angel istrinya dan Isaac si terapis sepertinya memiliki hubungan gelap. Jadi Milton mendatangi klinik tempat kerja Isaac dan berkata bahwa sesi terapi istrinya sudah cukup dan tidak perlu dilanjutkan lagi. Isaac seperti sudah punya firasat kalau Milton sudah tahu tentang perselingkuhannya dengan istri pria itu, jadi kedatangan Milton ke klinik tempat kerjanya, Isaac anggap sebagai sinyal bahwa dia harus mengakhiri hubungan gelapnya bersama Angel. Namun di lain pihak, Angel tidak mau menyudahi hubungan mereka. Angel mengaku bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Isaac. Dengan kalimat-kalimat yang manipulatif, wanita ini berhasil meyakinkan kekasihnya untuk tetap mempertahankan hubungan mereka. Di saat yang sama, Angel juga berhasil meyakinkan Milton suaminya, bahwa tidak ada apa-apa di antara dia dan terapis kesehatannya. Jadi tak sampai 1 bulan kemudian, Milton kembali memberikan izin kepada istrinya untuk melanjutkan sesi terapi kesehatan bersama Isaac. Hubungan rahasia itu pun berlanjut lagi. Isaac dan Angel secara diam-diam terus bertemu dan bercinta, baik itu di klinik, di mobil, atau dimanapun mereka bisa, yang penting tidak ketahuan pasangan masing-masing. Isaac sempat mengungkapkan kekhawatirannya, bahwa Milton sepertinya sudah curiga dengan hubungan mereka. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana kemarahan Milton kalau sampai berhasil memergoki mereka, tapi Angel merasa, justru hal itu malah menambah keseruan dalam percintaan mereka. Milton memang jelas-jelas sudah menaruh curiga terhadap Angel dan Isaac, tapi dia masih belum berhasil menemukan bukti perselingkuhan 2 orang itu. Rasa tidak suka Milton terhadap Isaac juga tidak mampu dia sembunyikan. Sebagai contoh, pada peringatan Hari Pahlawan di tanggal 28 Mei tahun 2018, di mana hari itu adalah hari libur nasional, keluarga Sawyer dan keluarga Melcher secara tidak sengaja bertemu saat sedang piknik di sebuah kawasan wisata. Saat itu, Milton secara terang-terangan menatap Isaac dengan ekspresi wajah tidak senang. Namun untungnya piknik di hari itu berjalan lancar dan tidak terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian, salah satu anak perempuan Angel menelpon klinik tempat Isaac bekerja dan memperingatkan mereka bahwa Milton berencana untuk mengkonfrontasi Isaac di klinik. Pihak manajemen klinik merasa khawatir kalau Milton akan membuat keributan di sana. Jadi mereka segera menghubungi pihak berwenang. 2 petugas polisi lalu dikirim untuk berbicara dengan Milton dan menasihati pria itu, agar tidak membuat keributan di klinik karena akan mengganggu pasien atau pengunjung lain. Milton menerima saran tersebut dan membatalkan niatnya untuk menemui Isaac, lalu pulang lagi ke rumah. Sementara itu, Isaac segera menghubungi kekasihnya, menanyakan keberadaannya dan memastikan apakah dia baik-baik saja. Angel berkata kepada Isaac bahwa dia ada di rumah dan baik-baik saja. Tapi Angel tidak mau menceritakan apa yang terjadi di rumah dan mengapa Milton berniat untuk mengkonfrontasinya di klinik. Hal ini membuat hati Isaac tidak tenang dan terus mengkhawatirkan keselamatan kekasihnya, apalagi di hari-hari berikutnya. Angel semakin sulit untuk dihubungi, hingga pada satu hari di bulan Juni tahun 2018, HP Angel benar-benar sudah tidak aktif lagi. Kekhawatiran Isaac semakin meningkat, karena selanjutnya, Angel bukan hanya tak bisa dihubungi, akan tetapi sosial media wanita itu juga ikut-ikutan menghilang. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa perselingkuhan ini memang dimulai dengan inisiatif dari Angel. Bahkan di awal-awal, Isaac sempat berkali-kali ingin mengakhiri hubungan mereka karena takut pasangan mereka masing-masing akan curiga. Lebih jauh lagi, Isaac khawatir perselingkuhannya dengan Angel akan menghancurkan rumah tangganya sendiri dan mengorbankan pekerjaannya di klinik. Namun belakangan,
Justru Isaac yang lebih terlibat secara emosional dalam hubungannya bersama Angel, di mana perlahan-lahan, secara impulsif, Isaac merasa kalau dia harus melindungi Angel dari kebrutalan Milton, yang sering melakukan KDRT terhadap Angel. Setidaknya, itulah versi yang dia dengar dari kekasihnya. Rasa sayang dan rasa ingin melindungi Angel, bahkan membuat Isaac mulai mempertimbangkan untuk mengakhiri pernikahannya dan menikahi Angel. Namun betapa gusarnya pria 38 tahun ini, saat dia sudah berhasil menghubungi lagi kekasihnya via telepon, wanita itu malah berkata bahwa dia tidak bisa melanjutkan lagi perselingkuhan mereka. Angel ingin mengakhiri hubungan mereka demi keselamatannya sendiri, dan demi keselamatan Isaac. Emosi Isaac jadi kacau dan dia tidak bisa berpikir secara jernih. Hati dan logikanya sudah dirasuki oleh obsesi untuk memiliki Angel seutuhnya. Dia sudah tidak lagi memikirkan keluarganya sendiri dan hanya fokus ingin menyelamatkan Angel dari bahaya yang mungkin akan ditimbulkan oleh Milton. Angel sendiri tidak pernah menceritakan apa yang terjadi di dalam rumah tangganya bersama Milton. Tapi dalam salah satu percakapan mereka, Angel memberitahu Isaac bahwa dia berniat untuk pindah dari Carolina Utara ke Florida, bersama satu putrinya yang akan kuliah di sana. Di sepanjang bulan Juli tahun 2018, hubungan antara Isaac dan Angel sepertinya sudah berakhir. Milton juga pernah sekali menemui Isaac di klinik dan menanyakan apa hubungan antara istrinya dengan pria itu. Isaac berhasil meyakinkan Milton bahwa antara dia dan Angel tidak ada hubungan apa-apa, murni sebatas hubungan profesional saja antara terapis dan pasien. Jadi sekali lagi, semua sepertinya sudah kembali normal. Namun tiba-tiba di malam hari pada tanggal 2 Agustus tahun 2018, Angel dengan kondisi kepala terluka dan berdarah, mengetuk pintu rumah tetangganya dan minta tolong. Angel mengaku bahwa ada perampok masuk ke rumah mereka dan menyerang Milton suaminya. Si tetangga langsung menghubungi nomor telepon darurat 911. Beberapa menit kemudian, petugas polisi dan para medis datang, memberikan pertolongan pertama untuk luka di kepala Angel, melepas ikatan lakban di tangannya, lalu membawa wanita 45 tahun ini ke rumah sakit terdekat. Sementara itu para polisi menuju ke rumah keluarga Sawyer untuk memeriksa keadaan Milton. Pintu depan rumah dalam keadaan terkunci namun pintu belakang sudah dalam kondisi terbuka. Polisi memasuki satu persatu ruangan dan tidak menemukan apa-apa. Tapi saat mereka memasuki kamar utama, pemandangan yang mereka lihat mendadak berubah drastis. Ruangan itu dalam kondisi berantakan total, di mana pakaian terlihat berserakan di lantai, perabotan dalam kondisi terbalik, laci-laci terlihat dikosongkan oleh seseorang. Namun kengerian sebenarnya, polisi temukan di dalam kamar mandi, di mana Milton Sawyer si pemilik rumah, berbaring menghadap lantai dengan kedua tangan terikat lakban di belakang tubuhnya, dan sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuh pria 55 tahun itu. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Apakah mereka memang diserang oleh perampok, atau sebenarnya Milton dibunuh oleh seseorang untuk alasan pribadi? Milton Sawyer ditemukan tewas di dalam rumahnya sendiri, sedangkan Angel istrinya berhasil selamat dan hanya mengalami luka ringan di bagian kepala. Polisi awalnya mengasumsikan kasus ini sebagai aksi perampokan yang diperparah menjadi insiden pembunuhan. Namun saat melakukan pemeriksaan di TKP, polisi menemukan ada detail yang aneh, di mana pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka, sedangkan anak kuncinya masih terpasang di daun pintu dari arah luar. Hal ini menunjukkan bahwa si pelaku bisa dengan mudah memasuki rumah menggunakan kunci itu. Yang menjadi pertanyaan di sini, mengapa si pelaku atau si perampok ini bisa memiliki kunci tersebut? Setelah Angel menerima perawatan untuk lukanya, polisi mendatangi wanita itu ke rumah sakit untuk dimintai keterangan. Menurut Angel, malam itu, hanya ada dia dan suaminya di rumah, sedangkan dua putri mereka sedang menginap di rumah teman. Selanjutnya, Angel menambahkan bahwa malam itu, dia dan Milton sedang nonton TV di kamar tidur mereka. Pada satu momen, Angel memutuskan untuk mengambil beberapa makanan ringan dari dapur. Namun saat dia membuka pintu kamar tidur, Angel langsung berhadapan dengan seorang penyusup bersenjata, yang menggunakan pakaian serba hitam dan memakai topeng yang menutupi seluruh bagian wajahnya, kecuali bagian mata. Dari postur tubuhnya, si penyusup ini adalah seorang pria. Angel memberikan keterangan bahwa pria asing itu membawa senjata api laras panjang. Dia kemudian menodongkan senjata itu ke arah Angel dan Milton, menyuruh mereka menelungkup di lantai sambil bertanya di mana mereka menyimpan uang tunai dan emas yang didapat dari toko barang antik. Si penyusup lalu memerintahkan Milton untuk masuk ke kamar mandi, mengikat tangannya dan menutup mulutnya dengan lakban,
Setelah itu pria ini beralih ke Angel, kembali menanyakan di mana mereka menyimpan uang dan emas. Namun ketika Angel berkata bahwa dia tidak tahu, si penyusup ini langsung menghantamkan senjata yang dipegang ke kepala Angel, hingga membuat wanita itu pun pingsan tak sadarkan diri. Angel mengaku bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya karena dia sedang pingsan, dan ketika kesadarannya kembali, dia mendapati sepertinya si penyerang sudah tidak ada lagi di rumah mereka. Angel berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan lakban di tangannya, dan ternyata dia berhasil membebaskan satu tangannya. Setelah itu dia mencari keberadaan suaminya dan berhasil menemukan Milton yang terkapar di kamar mandi. Lagi-lagi menurut Angel, dia sempat berusaha untuk memberi pertolongan pertama terhadap suaminya, tapi Milton benar-benar tidak merespon sama sekali. Angel yang panik kemudian berlari keluar dari rumah dan minta bantuan ke tetangga. Kembali ke masalah keanehan pada pintu belakang rumah, bagaimana bisa anak kunci masih terpasang di gagang pintu dari arah luar? Angel menjelaskan bahwa dulu anak-anaknya sering membawa kunci pintu depan kalau mereka keluar rumah dan pulang malam. Namun ternyata mereka sangat lalai dan sering menghilangkan kunci pintu depan. Alhasil Angel tidak lagi membolehkan mereka untuk membawa kunci pintu. Sebagai gantinya, mereka sepakat untuk meletakkan anak kunci pintu belakang di tempat yang bisa dilihat dengan jelas. Tentunya penjelasan ini terdengar sangat aneh. Untuk apa mereka repot-repot mengunci pintu rumah dari arah dalam, kalau nyatanya mereka meletakkan anak kunci di luar, di tempat yang bisa dilihat dan ditemukan oleh orang asing. Keanehan berikutnya, hasil otopsi terhadap jasad Milton Sawyer menunjukkan bahwa pria itu meninggal akibat dicekik di bagian leher. Menurut Angel, penyerang mereka di malam itu hanya satu orang. Bagaimana bisa seorang pria sendirian melumpuhkan Milton dan Angel tanpa membuat keributan sama sekali? Walaupun usianya sudah 55 tahun, Milton memiliki postur tubuh yang besar, tinggi badannya 185 cm, sedangkan berat badannya 110 kg. Jadi sekali lagi, Milton tidak mudah untuk dilumpuhkan begitu saja oleh penyerang yang hanya seorang diri. Keanehan berikutnya, mengapa malam itu Angel repot-repot pergi ke rumah tetangga untuk meminta tolong, padahal di rumahnya sendiri ada pesawat telepon, ada HP miliknya dan HP milik suaminya. Alih-alih berlari ke rumah tetangga, Angel bisa langsung menghubungi layanan darurat 911 menggunakan teleponnya sendiri. Lalu keganjilan yang terakhir. Walaupun rumah Angel dan Milton terlihat berantakan dan terlihat seperti TKP perampokan, nyatanya, tidak ada satupun barang berharga yang hilang dari rumah itu. Jadi apakah pelaku tidak berhasil mendapatkan barang berharga? Atau sejatinya sejak awal, ini bukanlah aksi perampokan, melainkan aksi pembunuhan yang disengaja? Saat detektif bertanya kepada Angel apakah Milton memiliki musuh atau sedang berselisih dengan seseorang, Angel berkata bahwa Milton tidak punya musuh. Tapi menurut Angel, Milton suaminya terakhir kali bertengkar dengan seorang pria bernama Dylan. Dylan adalah pelanggan mereka yang sering menjual barang-barang hasil curian. Polisi kemudian menelusuri sosok Dylan yang dimaksud Angel, yang ternyata, pria itu sedang berada di penjara untuk kasus yang lain. Sampai di titik ini, detektif sejatinya sudah menaruh kecurigaan terhadap Angel, namun mereka belum memiliki petunjuk dan bukti untuk mendudukkan wanita itu sebagai tersangka. Hingga kemudian, anak laki-laki Milton yang sudah dewasa, memberitahu polisi bahwa ayahnya pernah bercerita terkait hubungan gelap antara Angel dengan terapisnya yang bernama Isaac Melcher. Berdasarkan info ini, polisi langsung memusatkan penyelidikan mereka terhadap Angel dan Isaac. Detektif Kepolisian Kota Elizabeth, Carolina Utara segera menemui Angel untuk mengulik informasi terkait hubungan antara dirinya dengan seorang pria bernama Isaac Melcher. Wanita itu membenarkan bahwa dia pernah menjalani terapi kesehatan dengan Isaac, namun dalam sesi terapi terakhir di bulan Juni tahun 2018, Angel mengklaim bahwa pria itu telah melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya. Oleh karena itu, Angel memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan sesi terapinya bersama Isaac dan memblokir nomor HP pria itu. Karena kini nama Isaac Melcher sudah masuk ke dalam lingkaran kasus pembunuhan Milton Sawyer, detektif memutuskan untuk mendatangi alamat rumah pria itu, untuk ditanyai tentang hubungannya bersama Angel Sawyer. Isaac mengaku bahwa Angel memang pernah menjadi pasiennya, tapi pria 38 tahun ini menyangkal tudingan bahwa dia memiliki hubungan intim bersama wanita itu. Ketika detektif meminta Isaac untuk menyerahkan handphonenya, dia mengaku bahwa HP-nya rusak karena terkena tumpahan air. Dia mengklaim bahwa HP-nya yang sekarang adalah HP yang baru dia beli di sebuah supermarket, namun Isaac tidak mampu menunjukkan bukti pembelian HP barunya.
Polisi juga mendatangi supermarket yang disebutkan oleh Isaac, dan ternyata memang tidak ada catatan transaksi pembelian handphone yang dilakukan oleh Isaac Melcher. Karena Isaac telah terbukti melakukan kebohongan, detektif segera mengurus penerbitan surat izin penggeledahan terhadap rumah keluarga Melcher. Namun saat para petugas polisi ini tiba di rumah Isaac, pria itu beserta istri dan anak-anaknya ternyata tidak ada di rumah. Menurut keterangan pihak klinik tempat Isaac bekerja, pria itu mengajukan izin tidak masuk kerja untuk mengunjungi ibunya yang tinggal di negara bagian Oregon. Kembali ke Angel Sawyer, polisi juga meminta wanita itu untuk menyerahkan handphonenya secara sukarela. Angel setuju untuk menyerahkan HP-nya, tapi sebelum itu, dia terlihat sibuk menghapus histori panggilan telepon dan percakapan teks di HP-nya. Angel melakukan hal itu persis di depan detektif, hingga detektif pun semakin menaruh kecurigaan terhadap Angel. Setelah menerima HP Angel, detektif langsung menyerahkan HP itu ke bagian IT untuk mengembalikan lagi pesan-pesan teks yang sudah dihapus oleh Angel, dan benar saja, detektif kemudian berhasil menemukan serangkaian pesan teks antara Angel dan Isaac, yang mana pesan-pesan itu secara jelas menunjukkan adanya hubungan romantis antara Angel dan Isaac. Dihadapkan dengan bukti ini, Angel mengubah keterangannya dan berkata bahwa dia juga merasa kalau memang Isaac Melcher lah yang menyerangnya dan Milton di malam itu. Tapi Angel tidak bisa memastikannya 100%, jadi dia tidak mengutarakan kecurigaannya kepada polisi. Sampai di sini, Angel sepertinya sedang berusaha untuk melimpahkan kesalahan kepada Isaac, membuat gambaran seolah-olah Isaac merasa marah karena Angel tidak mau lagi melanjutkan sesi terapinya dan tidak mau lagi bertemu dengan pria itu. Sementara itu di Oregon, Isaac yang diselimuti rasa bersalah, membuat pengakuan kepada ibunya tentang kejahatan yang telah dia lakukan di Carolina Utara. Sang ibu menyarankan Isaac untuk membuat pengakuan dosa kepada pendeta gereja mereka. Isaac menuruti saran ibunya, namun saat si pendeta mendengar pengakuan Isaac, pendeta ini merasa kalau kejahatan Isaac sangat serius, jadi dia memutuskan untuk menghubungi kantor polisi dan melaporkan Isaac. Detektif kota Elizabeth, Carolina Utara segera berangkat ke Oregon untuk menangkap Isaac Melcher. Dengan perantaraan pendeta gerejanya, Isaac bersedia untuk menyerahkan diri secara sukarela. Di ruang interogasi kantor polisi kota Elizabeth, Carolina Utara, Isaac Melcher menceritakan ulang semua kejadian yang sebenarnya, bahwa dia dan Angel memang memiliki hubungan cinta rahasia, dan melakukan pembunuhan terhadap Milton Sawyer. Adapun motifnya, Isaac mengaku bahwa dia merasa terpanggil untuk melindungi Angel dari kekejaman Milton. Selain itu, setelah kasus kematian Milton ditutup, Isaac akan menceraikan istrinya, lalu dia dan Angel berencana akan menikah dan pindah ke Florida. Terkait insiden pada malam hari di tanggal 2 Agustus tahun 2018, Isaac mengaku bahwa awalnya mereka belum menetapkan kapan waktu yang tepat untuk mengeksekusi Milton, namun rupanya pada malam itu, Angel menghubunginya dan berkata bahwa dua putrinya sedang menginap di rumah teman mereka, hanya ada dia dan Milton di rumah, jadi menurut Angel, itulah waktu yang tepat bagi mereka untuk menghabisi suaminya. Dengan petunjuk dari Angel, Isaac masuk ke rumah keluarga Sawyer melalui pintu belakang. Setelah berada di dalam rumah, Angel membawa Isaac masuk ke kamar tidur utama, di mana Milton saat itu sudah tertidur sangat pulas, karena sebelumnya Angel sudah memasukkan obat tidur ke dalam bir yang diminum oleh suaminya. Isaac lalu membekap wajah Milton menggunakan bantal. Milton yang sama sekali tidak siap menerima serangan tersebut, perlahan-lahan hilang kesadaran dan tak bergerak lagi. Untuk memastikan misi mereka selesai, Isaac mencekik leher Milton selama beberapa menit, hingga kemudian Angel memastikan bahwa suaminya benar-benar sudah tidak bernyawa lagi. Setelah itu, Isaac dan Angel mulai membuat TKP seolah-olah telah terjadi perampokan di rumah itu. Mereka juga memindahkan jasad Milton ke kamar mandi, mengikat tangan pria itu dan menutup mulutnya menggunakan lakban. Terakhir, Isaac memukul pelipis kepala Angel untuk mendramatisir skenario perampokan tersebut. Dengan adanya pengakuan Isaac, polisi segera menangkap Angel Sawyer dan menggiringnya ke ruang interogasi. Awalnya, Angel membantah keterlibatannya dalam kematian Milton. Namun dengan semua pengakuan Isaac, dan dengan bukti percakapan pesan teks di antara mereka, Angel akhirnya tidak mampu berkelit lagi. Dia mengakui adanya hubungan gelap bersama Isaac, tapi Angel membantah keterlibatannya dalam pembunuhan Milton. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2018, Angel Sawyer dan Isaac Melcher secara resmi ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Milton Sawyer.
Sidang kasus ini baru dimulai pada bulan Februari tahun 2020. Isaac Melcher mengaku bersalah atas kejahatannya, sementara Angel mengaku bahwa semua perencanaan hingga pelaksanaan pembunuhan adalah ide dan perbuatan Isaac. Menurut Angel, dia tidak tahu kalau selingkuhannya itu berniat untuk membunuh Milton suaminya. Sampai kemudian Isaac muncul di malam itu, barulah Angel tersadar, namun dia sudah tidak bisa lagi mencegah Isaac. Pada bulan September tahun 2021, Angel Sawyer dinyatakan bersalah untuk kejahatan pembunuhan dan perencanaan pembunuhan. Hakim memvonis wanita 58 tahun itu dengan hukuman penjara seumur hidup, tanpa ada kemungkinan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Angel sempat mengajukan banding atas vonis tersebut, tapi bandingnya ditolak oleh hakim pengadilan yang lebih tinggi pada bulan Maret tahun 2023. Sementara itu, berkat pengakuan bersalahnya, Isaac Melcher menerima vonis yang lebih ringan. Juri menetapkan Isaac bersalah atas pembunuhan tingkat 2. Hakim lalu menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun. Isaac Melcher baru akan menerima pembebasan pada awal tahun 2042. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita untuk hari ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari tragedi yang menimpa Milton Sawyer. Berdasarkan cerita Angel kepada Isaac, dia menggambarkan Milton sebagai suami yang kasar, arogan, dominan, dan suka melakukan KDRT, tapi tak ada satupun bukti atau kesaksian dari orang-orang yang bisa membenarkan klaim tersebut. Jadi pada dasarnya, semua tragedi ini terjadi hanya karena kegatalan Angel saja yang tidak bisa setia pada suaminya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.